Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ya, bersama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita untuk metode penelitian ya dalam keadaan sehat ya dalam keadaan yang memang kita siap ya untuk belajar bersama. Adapun untuk pertemuan kita hari ini masih melanjutkan ya berkenaan dengan data penelitian yang mana ini semua harapannya kalian dari yang sudah saya jelaskan pekan lalu itu sudah bisa memahami karena untuk bab-bab yang sudah dipelajari yaitu jangan ditinggalkan begitu saja ya, karena masih ada kaitan-kaitannya untuk di bab berikutnya ya. Ketambah kemarin kalian kan sudah saya minta untuk melis judul ya, karena dari itu nanti harapannya kalian bisa menerapkan ya dari apa yang sudah kalian pelajari untuk kalian bisa sesuaikan ya dengan judulnya masing-masing ya. Tapi itu nanti akan ada pengarahan tersendiri ya dari saya biar kalian tidak bingung. Yang penting kalian ikuti dulu perkuliahan kita hari ini biar nanti ketika saya memberikan instruksi kalian sudah tidak apa namanya bingung ya. Karena kalau bingung itu nanti repot itu ya mau pegangan sama siapa gitu kan. Karena harapannya semuanya berpegang dengan dirinya masing-masing ya. Oke, sebentar saya cari materinya dulu. Oke, kemarin kita sudah sama-sama belajar ya memahami yang terakhir itu berkenaan dengan jenis-jenis data ya. Dan kalian juga sudah saya minta untuk menjawab dari setiap judul penelitian yang ada di dalam tabel ini ya. Kemudian sudah saya berikan contohnya apa saja data yang bisa diambil sesuai dengan judulnya ya. Sebagai contoh nomor satu ya, pengaruh konsentrasi santan gam terhadap stabilitas gel ekstrak jahe ya. Nah, karena kita ingin mengamati yang satu pengaruh konsentrasi dari santan gamnya yang itu menjadi gelling agentnya ya, untuk melihat bagaimana stabilitasnya terhadap produk gel yang nantinya akan dibuat. Dari ekstrak apa? Dari ekstrak jahe. Nah, data-data yang bisa diamati nantinya itu biasanya berkenaan dengan uji yang akan kita lakukan ya. Apa saja yang itu untuk mengetahui stabilitas suatu produk pada umumnya, khususnya pada gel, misalkan pH ya, viskositasnya. Kan kalau gel itu kan kaitannya dengan apa namanya kekentalan ya atau viskositas ya. Kalau kita bilang itu produk gel tapi bentuknya liquid, tentu perlu dipertanyakan lagi ya apakah itu ada bahan yang salah atau mungkin ada proses yang kurang tepat ya. Yang jelas gel itu harus dalam bentuk gel ya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, kemudian apa saja lagi yang bisa dilihat? Daya sebar, organoleptis. Nah, ini semua termasuk jenis data apa? Nah, kemarin sudah saya minta seperti itu ya. Masing-masing sudah wapri ke saya untuk bisa menjelaskan dari masing-masing ini semua ya, jenis datanya apa. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, di sini sudah saya berikan ya untuk masing-masing penelitian
Misalkan untuk yang poin 1 yang tadi saya sebutkan judulnya itu jenis datanya sifatnya apa? Kuantitatif ya. Kenapa dikatakan kuantitatif? Karena semuanya bisa diungkapkan dengan angka ya, karena kita tahu berapa besarnya. Contoh pH, pH-nya di angka berapa sih? Nah, itu kan berarti ada data kuantitatif di sana. Kemudian viskositasnya juga ada angkanya. Tapi ternyata tidak cuma kuantitatif, secara kualitatif pun juga bisa diamati. Misalkan dengan pengamatan menggunakan indera kita ya. Misalkan organoleptisnya, warnanya apa sih? Kemudian bentuknya bagaimana sih? Itu kan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Kata-kata yang dalam bentuk angka. Nah, dalam hal ini kualitatif menunjukkan bahwa semua itu bisa dideskripsikan ya, meskipun tidak ada angkanya. Paham ya sampai sini? Kemudian yang lain-lain juga begitu ya. Nanti bisa dilihat dari apa yang sudah kalian kirimkan jawabannya ke saya, itu sudah benar atau belum ya. Nah, inilah jawabannya ya. Misalkan apa namanya uji hedonik sediaan minyak gosok. Nah, ini yang sudah kalian lakukan kemarin ya pada saat praktek obat tradisional kan saya minta kalian untuk menguji hedonik atau kesukaan. Ada levelnya ya, masing-masing itu setiap parameter misalkan dari segi teksturnya, aromanya dan lain-lain itu ada level 1 sampai 5. Level 5 itu paling tinggi ya. Artinya dalam hal ini untuk bisa melihat apakah seseorang itu suka atau tidak suka, meskipun berdasarkan angka level, tapi tetap itu sifatnya adalah kualitatif ya. Karena angka itu menunjukkan secara ordinal saja berdasarkan karakteristik dari yang ditetapkan. Misalkan warnanya itu suka atau tidak suka. Itu kan sesuatu yang sifatnya kualitatif ya, berdasarkan dari panelis atau yang melakukan pengujian untuk hedoniknya gitu ya. Nah, kemarin kalau untuk aktivitas antibakteri bagaimana? Nah, ini untuk melihat daya hambatnya kan biasanya dilihat dari kemampuan si ekstrak tertentu ya menghambat dari pertumbuhan bakteri. Nanti akan dilihat di sekitar pertumbuhan dari bakteri itu ada zona hambat atau zona bening yang terbentuk tidak? Itu sifatnya bagaimana, Bu? Ya kita ukur ya berapa diameter si dia apa namanya daya hambatnya itu. Berarti kan bisa diungkapkan dengan angka. Berarti sifatnya adalah kuantitatif ya. Jadi itu contoh-contohnya harapannya kalian sudah bisa memahami. Jadi ketika ini diterapkan di judul apapun, mau itu yang sifatnya bahan alam maupun yang itu sifatnya pelayanan kefarmasian, kalian sudah bisa menentukan apa namanya apakah dia itu kuantitatif atau kualitatif ya. Jadi harapannya nanti kalian ketika saatnya sudah menyusun proposal KTI sudah tidak bingung lagi dari judul yang kalian buat. Nantinya tentunya sudah di-ACC oleh pembimbing ya. Nah, makanya dari list judul-judul yang sudah kalian kirimkan ke Sipen itu silahkan nanti ketika saya memberikan instruksi dari judul itu harapannya kalian sudah betul-betul memahami maksudnya apa ya, jenis datanya apa saja yang mau dicek atau yang mau diuji dari setiap judul tersebut. Ya, latihan ya. Jadi meskipun itu sifatnya bukan tetap yang nantinya dijadikan judul ya nggak apa-apa kita latihan. Atau kalau memang itu betul-betul dari ide kalian ya boleh diajukan ke dosen pembimbing kalau memang nantinya sesuai dengan plotting keminatan ya, apakah itu di bahan alam atau di pelayanan kefarmasian ya. Oke, silakan dicek lagi di WA saya yang sudah dikirimkan itu kira-kira udah benar belum jawabannya ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke alat dan bahan ya. Ini juga masuk ke dalam bagian metodologi penelitian ya. Kalau di KTI itu dia masuk ke dalam bab 3 ya. Jadi bab 3 ini yang menentukan dari
Ini. Baik, saya lanjut lagi. Jadi alat dan bahan tadi saya sudah sampaikan ya, ini masuk ke dalam bab 3 ya. Jadi bagaimana kalian itu mendesain ya, merancang dari apa yang menjadi judul kalian tadi itu ya, yang itu berkenaan dengan metodologinya. Mau diujinya jenis datanya atau jenis penelitiannya apa ya, kemudian alat bahannya apa saja itu harus jelas ya. Jadi jangan sampai kalian nekat melakukan penelitian kalau bab tiganya ini belum matang. Jadi ibaratnya itu bab 3 ini sebagai apa rencana atau planning kalian. Jadi kalau planningnya nggak ada, sudah dipastikan nanti pasti kebingungan ketika pengambilan data. Ya, jadi harapannya nanti kalian sudah matangkan dulu di bab 3, sudah di-ACC oleh dosen pembimbingnya masing-masing, baru bergerak untuk pengambilan data. Ya, jangan ngambil data sebelum ada ACC dari dosen pembimbing. Itu pernah terjadi seperti itu, makanya saya menekankan hal ini. Ya, nah alat bahan ini merupakan penunjang yang penting. Ya, artinya dalam hal ini tuh harus disediakan atau dipersiapkan dan pastikan ada. Ya, kita percuma dong. Kita sudah merancang sedemikian rupa, tapi ternyata alat itu nggak ada. Makanya biasanya sebelum melakukan penelitian itu akan dicari tahu dulu ya komponen-komponen apa saja yang diperlukan. Itu akan dicek dulu ada atau tidak. Ada atau tidaknya itu tidak mesti harus yang ada di lab kampus ya. Kalau yang sifatnya bahan alam atau bisa di lab lain yang sifatnya masih terjangkau. Begitu pula dengan yang pelayanan kefarmasian. Apakah dia berupa kuesioner? Apakah dia berupa apa namanya data primer dan data sekunder ya. Nah, sudah ya, kemarin sudah saya jelaskan itu apa data primer, apa itu data sekunder ya. Nah, yang jelas alat dan bahan ini merupakan komponen penting yang mempengaruhi satu keakuratan dalam penelitian ya. Jadi kayak tadi itu untuk melihat stabilitas gel dari ekstrak jahe ya, itu kita nggak bisa hanya menyebutkan pH-nya kira-kira itu nggak bisa ya, atau bisa dilihat kekentalannya ini agak kental, agak-agak nggak bisa pakai agak-agak itu nggak bisa ya. Jadi harus menggunakan data yang alat yang memang sesuai dengan peruntukannya sehingga hasilnya akurat ya. Selain akurat apa harus tepat ya. Dan tentunya nanti itu akan menentukan reprodusibilitas hasil penelitiannya. Jadi kalau nggak sesuai alat-alat yang digunakan ya tentunya akan mempengaruhi dari kualitas hasil penelitiannya ya. Yang pertama untuk alat penelitian. Jadi alat penelitian ini semua instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Misalkan ya dalam proses ekstraksi, kemudian analisis sampelnya maupun pembuatan sediaannya. Ini kalau yang bahan alam. Tapi kalau yang kepelayanan kefarmasian kan kita ingin melihat misalkan dari sampel yang sudah ditentukan itu kita ingin mengetahui apa. Nah, kita bisa menggunakan perangkat dari misalkan dalam bentuk kuesioner. Nah, itu juga alat ya, alat untuk mengetahui sesuai dengan judul kita masing-masing ya. Apakah kita ingin mengetahui apakah di apotek A dalam kegiatan penyimpanan obatnya sudah sesuai dengan SOP atau sudah sesuai dengan Permenkes. Nah, itu kan alat untuk mengetahui itu dalam bentuk kuesionernya. Apakah sudah sesuai, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturannya atau belum.
Ya, ini kalau yang alat penelitian. Nah, kemudian kalau untuk bahan penelitian itu kalau untuk bahan alam lebih detail ya dalam penjabarannya begitu. Apakah dalam bentuk zat ya, sampel, reagen, pelarut yang digunakan, sediaan yang digunakan, yang mana itu nanti bisa menghasilkan data-data dari hasil pengukurannya. Jadi semua harus diuraikan dengan jelas alat apa, bahan apa yang akan kita gunakan untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul yang kita ajukan. Ya, oke. Kemudian dalam penulisan di proposal ya, itu ada aturan yang memang harus diperhatikan. Kenapa sih aturan ini harus diperhatikan? Ya agar tidak ada miskomunikasi ya atau mispersepsi. Kan harapannya apa yang sudah kita lakukan ini ketika nanti ya akan direplikasi atau akan diulang oleh orang lain itu tidak menimbulkan ambigu ya. Jadi harus menggunakan sesuatu yang sama dan hasilnya juga sama ya. Jadi yang pertama itu dalam penulisan alat itu dicantumkan secara spesifik alatnya ya. Jadi pertama nama alatnya apa? Jangan sampai nanti salah tulis ya. Nama alatnya apa? Mereknya itu harus jelas, tipe atau model ya, kemudian pabrik atau negara. Tapi biasanya kalau untuk pabrik atau negara ini opsional aja ya. Kalau dosen-dosen kita di kampus itu yang paling ditekankan itu adalah nama alat sama merek. Tapi kalau misalkan nanti ada beberapa dosen yang minta, ini negara mana yang memproduksi alat ini ya, silahkan dicari saja. Banyak itu di Google ya, karena tentunya informasi itu tidak terbatas untuk sekarang. Ya, misalkan nih saya menggunakan timbangan analitik. Nah, dicek tuh mereknya apa? Oh, mereknya adalah Oh House Pioneer misalkan ya. Nah, tipenya PA214. Itu sudah ada kode-kode secara spesifik ya. Kalau bingung tanya laborannya ya. Artinya dalam hal ini laborannya pasti punya keterangan-keterangan dari ketika beli si alat itu ya, kayak buku apa sih namanya, petunjuk atau panduannya ya, itu pasti sudah ada di situ. Misalkan menggunakan spektrofotometer ya, apa ininya mereknya UV-Vis, UV-Vis Shimazu ya, UV 1800 itu tipenya ya, karena kan tipenya banyak tuh, jadi harus jelas. Bu, kalau saya melakukan penelitian itu di luar kampus, gimana? Ya silahkan tanya kepada teknisi yang ada di lab tersebut. Saya yakin tidak akan keberatan untuk menjawab ya, karena tentunya ini sangat mendukung dalam penulisan di proposalnya ya. Nah, untuk penulisan alat di proposal itu tidak mencantumkan jumlahnya. Jadi nggak perlu kalian tulis dibutuhkan alatnya itu 2 gelas beker atau 4 cawan Petri misalkan enggak ya. Cukup dituliskan aja nama alatnya apa. Nggak usah dituliskan berapa jumlahnya karena ini tidak akan mempengaruhi hasil ya, dan hanya diperlukan keterangan jenisnya saja ya. Kemudian ditulis dalam bentuk paragraf ya. Jadi kalau di ini sudah saya sesuaikan dengan yang di panduan KTI kampus ya. Jadi sekiranya kalian sudah bisa langsung belajar saja sekalian di sini ya untuk penulisannya. Jadi semua alat-alat yang dibutuhkan dalam proses penelitian nanti itu harus dituliskan di subbab alat dan bahan, jangan sampai salah alamat ya. Pokoknya subbabnya adalah alat dan bahan. Alat tulis sendiri apa saja, bahan-bahan tulis sendiri apa saja. Tentunya kalian harus sudah bisa membedakan mana alat, mana bahan ya. Jangan sampai nanti masih bingung. Oh, timbang analitik itu bahan atau alat ya? Kalau apa namanya, pelarut itu alat atau bahan ya? Itu sudah nggak perlu dijelaskan lagi lah ya. Kalian sudah bisa menerjemahkan mana alat, mana bahan. Nah, kalau di panduan kita KTI, penulisan alat dan bahan ini ditulis secara paragraf, bukan per poin ya, bukan 1, 2, 3 itu enggak, tapi per paragraf ya, dia dipisahkan dengan koma.
Misalkan timbangan analitik bla 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 bla, koma, spektrofotometer bla 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 itu yang mereknya itu koma, oven pengering bla 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 koma dan seterusnya sampai semuanya sudah disebutkan. Ya. Nah, artinya dalam hal ini jangan sampai ada nama alat-alat terutama yang sifatnya dominan ya, yang tidak tertulis ya. Semuanya harus tertulis detail spesifik yang sesuai aturan yang telah ditentukan. Nah, jadi tidak boleh diabaikan. Itu untuk penulisan alat ya. Nah, sekarang untuk penulisan bahan seperti apa? Nah, kita sudah mulai mengkerucut, saya berikan contoh yang sifatnya itu di bahan alam ya, untuk penelitian farmasi ya. Ini sebetulnya sudah tidak asing lagi kan, kalian praktek sudah biasa ya menggunakan bahan-bahan yang ada di lab gitu kan, baik itu dalam bentuk bahan kimia, misalkan reagen, pelarut ya, bahan alamnya atau sumber bahan bakunya, misalkan dalam bentuk simplisia kah, dalam bentuk ekstrak kah, atau yang lain-lainnya ya. Kemudian bahan sediaan farmasi misalkan dalam bentuk gel, apakah dalam bentuk krim, kapsul dan lain-lain ya. Sampel ujinya ya bebas ya, apakah itu memang kita buat sendiri misalkan kayak ekstrak atau itu produk apotik ya, misalkan kalian pengen tahu bagaimana apa kemampuan obat itu diserap oleh hewan uji misalkan ya, atau apa namanya yang lain-lainnya lah ya, pokoknya yang memang itu menggunakan produk apotek ya, atau sediaan pabrik ya, semua tergantung dari judul kita mau apa ya. Jadi kalau yang tadi itu sampelnya adalah ekstrak jahe ya, berarti ya ekstrak jahe itulah yang menjadi sampel uji kita ya. Nah, sertakan detail bahannya. Sama ya dengan alat tadi. Jadi nama bahannya apa? Ya, harus jelas. Tingkat kemurnian kalau ada. Contohnya apa, Bu? Etanol. Jangan nulis etanol aja, titik. Pasti nanti akan ditanya, etanolnya pakai etanol berapa persen kemurniannya? Apakah 96%, 70% atau berapa? Makanya harus jelas ya. Karena kalau prosentase kemurnian itu sangat menentukan perbandingan atau rasio antara etanol itu dengan air ya. Jadi antara 96% dengan 70% tentu berbeda kemurnian dari etanolnya. Makanya harus disertakan etanol 96%. Nah, kemudian mereknya apa? Misalkan Bratako, tulis Bratako ya. Kemudian menggunakan bahan natrium CMC. Nah, ini tingkat kemurniannya bagaimana atau mereknya apa? Nah, itu harus ditulis. Nah, Bu, bagaimana Bu kalau itu produk sampel kita sendiri? Ya ditulis saja. Misalkan ekstrak jahe, hasil dari apa? Misalkan kemarin saya ekstraknya pakai maserasi, ya sudah, hasil maserasi gitu. Atau kalau menggunakan reflux berarti hasil reflux ya, tergantung dari metode ekstraksi yang digunakan ya. Konsentrasinya berapa? Nah, itu tergantung dari kebutuhan masing-masing sediaan ya. Jadi kan kita nggak bisa samakan. Ada yang mungkin 10%, 20% ya, ditentukan oleh masing-masing judulnya. Nah, bagaimana Bu kalau kita menggunakan bahan yang tanpa ada merek? Biasanya itu yang sudah ready di kampus ya, misalkan Aquades. Ya sudah, Aquades berarti tanda kurung laboratorium farmasi gitu. Atau kalau kita menggunakan Simplicia yang kita buat sendiri, ya sudah, berarti Simplicia rimpang jahe, kan tadi pakai jahe ya, yang mau diekstrak gitu. Berarti tanda kurungnya adalah hasil preparasi sendiri. Kan kalian nggak beli ya, artinya kalian bikin sendiri, berarti ditulis hasil preparasi sendiri. Nah, bahan tanpa merek itu tetap harus ditulis ya. Jadi harus tetap ditulis. Nah, kalau jumlahnya tidak ya, sama kayak alat tadi. Kalau jumlahnya itu nanti akan dijelaskannya di prosedur kerja ya. Jangan di bahan alat dan bahan. Kalau di alat dan bahan ya cukup alatnya apa, bahannya apa ya. Jadi tidak usah misalkan tadi 1 kilo Simplicia rimpang jahe itu enggak ya, tulis saja rimpang jahe tuh atau ekstrak jahe. Nah, itu saja. Jadi tidak perlu ditulis seberapa banyaknya ya.
Oke. Nah, sekarang dari apa yang sudah kalian pelajari tadi dari penjelasan saya ya, ini masih sama sih ya judulnya ya, yang seperti yang sudah kalian kerjakan. Ya, yang pertama itu pengaruh konsentrasi santam gam terhadap stabilitas gel ekstrak jahe. Ya, ini kalau yang bidang bahan alam ya. Kemudian yang kedua itu pengaruh sistem antrian elektronik terhadap waktu tunggu di apotik Saintifa. Masih sama ya menggunakan sampel apa judul yang sudah saya contohkan biar berkelanjutan jadi kalian nggak bingung ya. Kemarin kan kita sudah menentukan variabel bebasnya apa, terikatnya apa, kontrolnya apa ya. Artinya dalam hal ini kalian juga sudah mempelajari definisi operasionalnya kemarin. Nah, sekarang untuk alat dan bahannya ya. Nah, ini silakan disimak dulu ya. Jadi nanti akan saya berikan waktu untuk kalian bisa menuliskan ya alat dan bahan sesuai dengan judulnya masing-masing dan menurut kalian masing-masing ya. Jadi silakan nanti bisa dikerjakan setelah mata kuliah ini selesai ya dan nanti akan saya infokan untuk waktu pengumpulannya ya. Oke, kemudian selanjutnya setelah kalian memahami berkenaan dengan alat dan bahan, apa itu yang menjadi poin penting juga dalam metodologi penelitian? Prosedur kerja, ya. Jadi sangat percuma kalau kalian sudah punya judul, sudah punya latar belakang, ya, sudah punya ini itu, tapi kalian nggak punya prosedur kerja. Itu akan sulit sekali ya. Kalian mau ngapain pasti akan bingung ya. Karena prosedur kerja ini adalah langkah-langkah yang nantinya akan kalian lakukan. Jadi kalau kalian nggak menuliskan apa namanya prosedur kerja itu ibarat kata kalian berjalan tanpa arah ya, nabrak-nabrak nanti. Nah, kita pahami dulu prosedur kerja ini pengertiannya apa ya. Yang pertama kita bisa pahami kalau prosedur kerja ini adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian ya. Langkah-langkah sistematis, tahu sistematis ya, berurut. Tidak boleh lompat-lompat. Jadi sesuatu itu harus step ya, tahap per tahap ya. Jadi nggak boleh lompat tahapnya. Jadi langkah-langkah sistematis itu yang nantinya bisa dituliskan dan dipahami sebelum dilakukan. Mulai dari apa? Persiapan ya, pengumpulan data, pengolahan sampai analisis datanya. Itu ya. Nah, kemudian bagian ini tentunya penting. Kenapa? Karena akan menjelaskan bagaimana penelitian itu akan dilakukan secara struktur. Nggak boleh lompat-lompat, ya. Habis ini apa, habis ini apa. Jadi nggak boleh langsung tahap terakhir itu nggak boleh. Ya, tentunya tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Gitu. Sehingga dapat diulang oleh peneliti lain ketika akan melakukan penelitian yang sama untuk prosedurnya. Dan saya mengingatkan, untuk level D3 atau vokasi ini sangat berbeda dengan level S1. Ya. Kalau level D3, ini kalau kalian pernah beberapa kali ikut seminar hasil kakak tingkat ya, ada yang sudah pernah ikut nggak? Harusnya sudah mulai ikut-ikut ya, biar ada gambaran gitu. Pasti dosen-dosen itu lebih menekankan kemana? Prosedur kerja. Karena kalian itu kalau berdasarkan kurikulum KKNI ya dalam bahasa pendidikan level D3, itu kalian itu masuk level 5 ya. Di mana harus bisa ya menjelaskan setiap langkah-langkah kerja. Jadi jangan sampai nanti kalian sudah mendapatkan hasil dan hasilnya bagus banget, wah banget ya. Tapi ternyata ketika ditanyain dosennya pada saat seminar hasil, bingung prosedurnya itu dari mana ke mana.
ya. Ini artinya kalian tidak menguasai dari bab tiganya, ya. Jadi harus paham betul, ya, paham betul prosedur kerjanya dari yang sifatnya itu awal sampai hasilnya seperti apa, itu harus bisa menjelaskan kembali dan tanpa membaca harusnya, ya. Kan biasanya kalau kita sudah melakukan itu sendiri, kalian perlu baca nggak? Kan nggak. Semua sudah termemori di sini. Misalkan tadi pagi saya berangkat ke kampus, naik apa, lewat mana, itu kan sudah ada di sini karena kita melakukan itu. Tapi kalau kita lupa, ya manusiawi sih lupa. Tapi kan dalam hal ini harus ada persiapan untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Apalagi prosedur itu sifatnya sudah baku, ya, dan tidak bisa diubah-ubah lagi, sudah ketetapan. Ya itu nggak bisa lagi kita ubah, ya. Misalkan untuk menguji kandungan kimia dari jahe, misalkan kita lakukan screening fitokimia untuk kandungan flavonoid, ya kalian udah nggak bisa ngotak-ngatik lagi caranya gimana, ya seperti itulah, gitu ya. Paham ya maksudnya, ya. Jadi kalian harus menguasai prosedur itu dengan baik itu. Nah, fungsi prosedur itu untuk apa? Ya, yang pertama, yang jelas ya, menjelaskan alur penelitian dari awal sampai akhir. Nggak boleh awal, akhir, tengah, itu nggak boleh. Apalagi akhir, tengah, awal dibalik, jalannya mundur, nggak boleh, ya. Jadi yang jelas kayak orang masak di dapur, ya, kita siapkan dulu bahan dan alat yang digunakan apa saja, bahan-bahannya apa saja dari bahan mentah, ya, kemudian pelengkap-pelengkap bumbu-bumbu yang lain, prosesnya seperti apa, entah dipotong-potong dulu segala macam. Nah, ini begitulah kurang lebihnya. Tidak boleh langsung nggak dipotong-potong, nggak dicuci, langsung dibruk-bruk-bruk. Nah, itu pasti hasilnya nggak bagus, ya. Nggak enak juga rasanya kalau itu dimasak untuk konteks makanan. Ya, sama halnya dengan data penelitian itu tadi. Namun yang kedua, meminimalkan terjadinya kesalahan setiap langkah yang sudah direncanakan. Ya, jadi step by stepnya itu harus terinjak dengan baik. Ya, jangan sampai kalian mau cepet, ya, tangga nomor tiganya kalian lompati. Nah, itu hasilnya akan tidak bagus, ya. Jadi step by stepnya itu harus kalian apaki, ya, harus kalian lakukan. Gitu. Yang ketiga, memberikan gambaran kepada dosen pembimbing mengenai kelayakan metode. Nah, makanya jelas di sini. Pelarutnya apa yang digunakan, metodenya apa yang digunakan, itu harus jelas tertulis di prosedur. Jadi dosennya nanti menelaah satu persatunya itu, oh ini mahasiswa mau menggunakan pelarut ini, oh begini. Nah, akhirnya akan memudahkan mahasiswa itu sendiri untuk segera melakukan penelitian. Tapi kalau semua serba abstrak, ya nggak nyata juga, cuma dilakukan ekstraksi, titik. Itu ada yang seperti itu. Ya makanya saya ngomong ini berdasarkan data dan fakta, ya. Dilakukan ekstraksi, tapi tidak dijelaskan metodenya apa, pelarutnya apa, itu tidak. Ya, itu sangat ambigu sekali, ya. Kemudian yang keempat, menjadi acuan pelaksanaan penelitian, ya, saat masuk tahap di laboratorium. Kalau itu bahan alam. Kalau observasi ya berarti di lapangan, ya. Makanya tadi saya selalu menekankan kalau dosennya belum ACC sangat dilarang mengambil data, ya. Karena kan sia-sia itu nanti. Kalian masih ngulang lagi, ya. Jadi nunggu dosennya oke dan kalian sudah menguasai apa namanya metodenya, nanti dosennya akan mengizinkan kalian untuk mengambil data, ya. Jadi biar valid itu hasilnya. Jadi nggak asal apa namanya terka-menerka, apalagi sampai rekayasa, ya. Itu sangat tidak sangat sangat tidak diharapkan bagi kami dosen, ya. Kalau mungkin sekalian saya mengingatkan, pernah saya mengatakan mungkin ya di kelas ini, penilaian dosen di KTI itu tidak melulu tentang hasil, ya. Jangan dikira hasilnya sudah bagus, itu pasti nilainya A, belum tentu. Ya, pasti akan ditelaah lagi. Kenapa? Karena ada beberapa kriteria-kriteria yang harus diisi angka penilaiannya, tidak melulu tentang hasil.
Kalau saya biasanya memberikan arahan kepada bimbingan saya, selama kalian sudah mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dan sudah di ACC tentunya, ya, ternyata hasilnya belum memuaskan. Masih jelek loh Bu, gelnya nggak kayak gini-gini. Kita sudah mengulang beberapa kali, tetap ya sudah. Buat apa lagi rekayasa data, ya? Jangan bilang kalian apa gelnya aslinya encer, tapi kalian bilangnya itu ngegel dengan angka sekian. Nah, itu sangat membohongi publik ya. Makanya harus sesuai dengan apa adanya. Lalu kalian bahas ya dari apa adanya itu tadi menjadi ada apanya itu. Kenapa bisa begitu? Kita belajar berliterasi ya, belajar untuk mencari referensi. Nah, disinilah analisis kita belajar secara ringan-ringan saja ya. Jadi bukan berarti D3 ini cukup tahu prosedurnya udah titik nanti ditanyain kenapa ini perlu dilakukan? Nggak ngerti. Kenapa itu perlu dilaksanakan? Nggak ngerti. Itu kenapa menggunakan metode ekstraksi, maserasi? Nggak ngerti. Ya, sekali lagi, kalian meskipun levelnya level 5 ya di KKNI untuk vokasi, bukan berarti seperti robot. Hanya sesuai perintah. Ya, ini kerjakan, tapi nggak ngerti apa yang kita kerjakan tuh maksudnya apa. Itu jangan sampai seperti itu. Ya, tetap kalian harus cari tahu. Kenapa saya menggunakan pelarut etanol? Kenapa saya harus menggunakan maserasi, tidak menggunakan yang lain? Itu kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Gitu. Ya, jadi harus bisa memberikan semacam apa ya? Alasan ilmiah ya. Jadi itu nanti akan membantu sekali dalam proses pembahasan ya. Oke, kemudian untuk struktur umum ya dalam penulisan prosedur kerja ini biasanya sih dalam bentuk langkah-langkah berurutan ya. Jadi formatnya sih tergantung dari jenis penelitian apakah dia itu penelitian laboratorium atau pelayanan farmasi. Tapi sebetulnya kalau di kampus kita sama saja sih ya. Boleh dalam bentuk diagram alir atau dalam bentuk paragraf ya. Karena yang penting itu nanti di dalamnya itu sudah menggambarkan prosedur kerja atau belum. Ya, percuma juga kalau belum kan, makanya bebas ya. Kita masih ada kebebasan mau pakai diagram alir atau paragraf ya. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan dalam prosedur kerja itu apa? Ya dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada yang di-skip. Dari persiapan penelitian, dari penyiapan alatnya, kalau itu alat laboratorium, dari instrumennya, kalau itu yang di pelayanan kefarmasian atau lembar observasi atau lembar kuesioner gitu ya. Validasi instrumennya kalau ini memang diperlukan, misalkan kalian membuat kuesioner yang memang itu dari kalian sendiri, tidak diambil dari peneliti yang lain, itu harus dilakukan validasi ya. Kemudian mengurus izin penelitian, itu kan termasuk dalam persiapan penelitian, itu harus ditulis dalam prosedur kerjanya ya. Kemudian pelaksanaan penelitiannya bagaimana, dari pengambilan sampelnya, kemudian proses observasi, pengukuran variabel, terus kemudian kalau di laboratorium pembuatan sediaannya, hasilnya seperti apa, dianalisis. Nah, itu kan pelaksanaan penelitiannya. Itu harus dilakukan persiapan untuk menulis prosedur. Tuh. Tadi ada yang kelewat ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga apa? Pengolahan data. Dari data yang sudah diperoleh itu mau diapain? Ya, kan tentunya yang dibahas tuh harus sesuai dengan analisis yang kita inginkan, yang sesuai dengan judul. Kalau misalkan pengen tahu pengaruh santan gam terhadap stabilitas gel ekstrak jahe, ya berarti pengaruh dari santan jamnya. Ya, bagaimana? Apakah bikin gelnya itu menurun, meningkat, atau bagaimana dengan konsentrasi variasi yang diberikan? Ya, makanya dilakukan tabulasi data dulu, pengumpulan data dulu, dikumpulkan nih hasil pemeriksaannya seperti apa. Kemudian kalau yang pelayanan kefarmasian, misalkan kuesioner, dikumpulkan dulu ya. Misalkan ingin mengetahui pengetahuan seseorang terhadap
penggunaan antibiotik ya dikumpulkan dulu orang per orang yang mengisi itu ya. Artinya dalam hal ini memang dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Kita nggak bisa mau berusaha-gerusuh ya, karena semua bermain dengan data kuantitatif banyaknya ya. Kemudian kalau misalkan dalam bentuk deskripsi ya perlu deskripsikan dari penelitian kita ya. Misalkan ada atau tidaknya senyawa di dalam suatu ekstrak jahe misalkan. Berdasarkan uji screening fitokimia secara kualitatif menggunakan reagen XXX misalkan menunjukkan bahwa ekstrak jahe mengandung flavonoid misalkan. Hal ini ditandai dengan perubahan warna menjadi apa-apa, itu deskripsi. Kita tidak bisa menyebutkan angka karena memang itu sifatnya kualitatif gitu ya. Nah, kemudian setelah pengolahan data ya baru menyusun laporan gitu. Jadi membuat bab hasil dan pembahasan itu semua ya terangkai dalam laporan akhir ya. Nah, untuk hasil dan pembahasan insya Allah akan disampaikan di pekan depan. Oke, kemudian saya akan menjelaskan kembali ke prosedur kerja tadi ya untuk format prosedur kerja. Jadi format penulisan prosedur kerja itu yang jelas yang pertama itu harus berurutan. Ini wajib ini. Step by step-nya itu harus kalian tapaki ya. Nggak boleh ada yang kelewat. Mau itu yang bahan alam di laboratorium maupun itu yang pelayanan kefarmasian. Nah, kemudian kalau untuk di panduan kita yang ada di kampus itu menggunakan kata kerja pasif ya, menggunakan awalan di. Tapi D-nya jangan dipisah ya. Ini yang paling sering ini penulisan D-nya itu belum bisa membedakan mana itu awalan D untuk kata kerja pasif, mana untuk awalan D yang menunjukkan lokasi atau tempat. Hal sederhana, tetapi bisa membuat sistematika penulisan nilainya jadi jelek. Karena dosen juga akan melihat kerapian, kesesuaian penulisan dengan panduan. Kalau itu nggak sesuai, walaupun hasil kalian bagusnya luar biasa, tetap tidak akan maksimal, kan sayang, ya. Artinya dalam hal ini harus saling mendukung. Sistematikanya sudah benar, sesuai dengan panduan, dan hasilnya juga oke, dan pembahasannya juga oke. Ya kan gitu yang diharapkan. Ya, misalkan kata-kata timbang. Nah, kata kerjanya kan bisa ditimbang. Kata-kata ukur, diukur ya. Kemudian diisi. Nah, itu semua adalah contoh dari kata-kata kerja pasif. Tuh, kemudian konsisten dengan variabel dan metode penelitian. Ya, jadi ya jangan keluar dari yang ditentukan di awal ya. Kalau di awal kalian ada proses harus ekstraksi, ya diuraikan proses ekstraksinya seperti apa. Tapi kalau di awal kalian memang tidak ada proses ekstraksi ya nggak usah diuraikan gitu. Emang gimana Bu? Misal, contoh kalian sudah menggunakan ekstrak yang sudah jadi, ekstrak yang memang sudah dibuat oleh orang lain misalkan. Apakah kalian perlu menuliskan metode ekstraksinya di penelitian kalian? Ya tidak perlu. Kalian karena kalian sudah mendapatkan jadinya gitu ya. Jadi tidak perlu ditampilkan yang tidak sesuai dengan variabel dan metode penelitian. Ya, kalau memang di judulnya tidak ada screening fitokimia, ya ngapain dilakuin? Gitu ya. Jadi sesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan kita. Kemudian di prosedur tidak mencantumkan hasil. Ya, ingat tidak mencantumkan hasil. Betul-betul hanya cara kerja saja, bukan hasil dan pembahasan, bukan. Ya. Nah, hanya berisi rencana kegiatan dan bukan hasil penelitian. Tuh ya, keywordnya itu. Dapat dipahami oleh pembaca tanpa perlu penjelasan. Jadi si peneliti selanjutnya itu nggak bingung. Maksudnya apa sih Ki yang menulis sebelumnya nih kok saya nggak ngerti. Nah itu berarti nggak sesuai gitu. Tuh ya. Kemudian kriteria dari prosedur kerja. Satu, jangan terlalu singkat. Tadi yang saya katakan. Dilakukan ekstraksi, titik. Kan nggak jelas.
metodenya apa. Kalau ekstraksi itu kan lebih lebih jelasnya harus ini ya, harus tahu secara kompleks ya, pelarutnya apa, jenisnya apa, itu ya disampaikan ya. Tapi juga jangan terlalu panjang, kayak nulis pembahasan, jangan. Biasanya kalau untuk mensiasati itu dibagi dua di partnya. Jadi setiap step-step itu kalau memang itu kegiatan yang berbeda dipisah gitu. Nggak usah digabung. Kalau itu dua pekerjaan yang berbeda gitu ya. Tapi itu berkelanjutan. Nah, pastikan sesuai dengan jenis metodenya ya. Jangan sampai nanti nggak sesuai ya yang ditentukan metodenya apa yang dilakukan apa ya. Kemudian cocokkan alat bahan dengan prosedur dan gunakan bahasa baku dan ilmiah ya. Bagaimanapun kalian harus tetap mengikuti aturan penulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kalau sampai kalian tidak memahami penulisan bahasa Indonesianya, itu akan menyulitkan diri sendiri. Karena tidak ada penulisan di dalam KTI itu menggunakan bahasa gaul, itu nggak ada. Ya, semuanya menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Ya, itu perlu digarisbawahi. Ya, dari sini saya berikan contoh kalimat ya, biar kalian ada gambaran untuk yang kalimat di penelitian laboratorium sama penelitian di pelayanan kefarmasian ya. Kalau bentar ya, kok kepotong. Nah, kalau untuk yang dalam bentuk penelitian bahan alam ya, ini contoh saja biar kalian ada gambaran ya. Misalkan kita ingin menimbang bahan aktif ya untuk sediaan tertentu yang itu diformulakan ya. Misalkan bahan aktif ditimbang. Nah, itu kata pasif ya. Bukan menimbang bahan aktif itu enggak, tetapi bahan aktif ditimbang sesuai kebutuhan formula. Tuh ya. Kemudian larutan disiapkan, basis gel dicampurkan, campuran diaduk ya. pH sediaan diukur. Ini yang saya bold ini kata kerja pasif semua ini. Diukur, viskositas diuji, disimpan, dicatat. Nah, itu kalimat prosedur itu ya. Nah, bagaimana kalau untuk yang pelayanan kefarmasian? Misalkan, waktu kedatangan pasien dicatat. Menggunakan apa? Menggunakan stopwatch. Nggak bisa kita hanya menulis waktu kedatangan pasien dicatat. Dah, titik. Berarti itu belum lengkap. Nyatetnya pakai apa? Ya, pakai HP, pakai pena, atau pakai apa? Harus jelas. Ya. Alur pelayanan resep diamati secara langsung. Oleh siapa? Ya, peneliti lah. Nah, harus jelas itu. Kemudian kuesioner kepuasan pasien dibagikan, titik. Lah kebagian kepada siapa ya? Kepada responden, begitu ya. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan ke dalam kotak kuesioner. Kalau ini yang manual ya. Karena ada beberapa pilihan nanti secara teknisnya kalau kalian nanti ada yang melakukan penelitian di pelayanan kefarmasian yang itu melibatkan kuesioner, itu boleh kok nggak pakai lembar, pakai Google Form juga boleh. Tapi nanti dilihat dari respondennya ini apakah dia mudah atau tidak menggunakan gadget itu jadi pertimbangan. Ya. Kalau yang sifatnya usianya sudah usia-usia lanjut, lebih baik jangan menyiksa mereka, bingung nanti mereka ya. Jadi siapkan lembarnya, nanti kalian yang mengisikan dari jawaban yang sudah diucapkan oleh mereka, begitu. Kemudian data hasil observasi ditabulasi. Titik. Menggunakan apa? Kan banyak itu aplikasi yang bisa untuk tabulasi ya. Apakah menggunakan Word, apa menggunakan Microsoft Excel atau yang lain-lain. Itu ya, sudah ada gambaran kan untuk prosedur contoh ya, contoh kalimat prosedur yang bisa digunakan. Tentunya
Ini semua disesuaikan dengan judulnya masing-masing. Oke, jadi untuk hari ini cukup untuk alat bahan sama prosedurnya ya. Jadi tugasnya apa, Bu? Kembali ke judul tadi ya. Jadi ada dua judul ya, pelayanan kefarmasian sama bahan alam. Silakan kalian nanti bisa tentukan ya alat bahannya apa saja ya, yang bahan alam apa saja, kemudian yang pelayanan kefarmasian apa saja ya. Nah, kemudian untuk prosedurnya juga begitu. Jadi masing-masing dari judul tadi ya. Silakan itu nanti bisa diketik ya di Word ya. Nanti akan saya infokan link pengirimannya ya. Jadi saya pengen lihat bagaimana pemahaman kalian dari apa yang sudah saya jelaskan hari ini ya, berkenaan dengan penulisan alat dan bahannya, kemudian bagaimana cara membuat prosedurnya. Bu, prosedurnya gimana nulisnya? Tadi saya sampaikan. Boleh menggunakan diagram alir atau boleh menggunakan paragraf. Ya, bebas ya. Tapi harus berurut ya, jangan lompat-lompat ya. Kalau misalkan ada yang lompat-lompat, ya berarti belum memahami dari alur bagaimana menulis prosedur ya. Itu nanti sebagai latihan dulu karena real tugasnya nanti itu di judulnya masing-masing. Kalau sekarang belajar dulu saja. Mau belajar dengan teman masih boleh ya. Mau belajar bareng juga boleh, silahkan. Tapi nanti kalau sudah masuk ke judulnya masing-masing yang kemarin sudah kalian setorkan, itu kan dipastikan tidak ada yang sama ya. Jadi tidak boleh ada contek-menyontek. Itu sudah mandiri banget itu. Nah, kalau untuk sekarang nggak apa-apa, silahkan kalian belajar dulu, sharing-sharing dengan teman ya. Kalaupun memang punya inisiatif belajar sendiri ya nggak apa-apa. Artinya kalau memang butuh sharing dengan temannya itu dibolehkan ya. Kalau untuk yang contoh judul yang sudah saya cantumkan tadi ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini ya. Sekali lagi hari ini kita sudah membahas mengenai alat dan bahan dan prosedurnya ya. Nanti kalau sudah kita akan belajar bagaimana menulis hasil dan bagaimana menulis pembahasan ya. Dan nanti kita juga akan belajar ya bagaimana menulis sitasi karena kita nggak boleh mengeluarkan teori sendiri ya, kita belum layak mengeluarkan teori sendiri. Jadi kita harus belajar dari teori-teori yang sudah ada, tapi tentunya harus terdokumentasi dengan baik. Ya ini sitasi itu. Sitasi itu bagaimana cara kita mencantumkan sumber referensi yang ada. Dan bagaimana kita menulis di daftar pustakanya. Ya, itu next pertemuan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nanti jangan sampai sudah ditutup baru tanya bingung gimana gitu ya. Ini masih ringan ini ya. Masih dalam proses yang bisa dipelajari gitu. Silakan. Ibu mohon maaf izin bertanya. Mm-mm. Untuk tugas yang alat bahan tadi itu gimana kan ya? Ya, kan tadi sudah disebutkan judulnya di sini ya. Mana judulnya tadi? Nah, ini. Tuh. Ada dua judul ya. Yang satu pengaruh konsentrasi santan gam terhadap stabilitas gel ekstrak jahe. Ya. Yang kedua pengaruh sistem antrian elektronik terhadap waktu tunggu di apotik Saintifa. Silakan kalian tentukan alat-alat apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian ini berdasarkan judul ini. Begitu pula yang pelayanan kefarmasian. Jadi dua-duanya dikerjain loh ya, jangan pilih salah satu. Karena saya pengen tahu, pengen kalian bisa dua-duanya. Kita kan nggak tahu nanti kalian mau diplotkan di mana kan kita nggak tahu. Apakah kalian diplotkan di bahan alam atau diplotkan di kefarmasian, kita belum tahu. Itu semua tergantung dari penentuan nanti pada saat rapat
dosen gitu ya. Jadi harus bisa dua-duanya. Misalkan pengaruh konsentrasi santan gam terhadap stabilitas gel ekstrak jahe. Di situ apa yang perlu dibuat? Ekstrak. Ya sudah, uraikan. Alat-alat apa aja yang digunakan untuk ekstrak? Kan banyak, Bu. Ya terserah kalian mau pilih yang mana gitu. Bu, saya pengen nulisnya pembuatan ekstraknya menggunakan reflux. Ya tulis, berarti alat reflux. Bu, saya mau pakai maserasi. Ya tulis pakai maserasi. Kan banyak itu pilihan. Terus apalagi alat-alatnya, misalkan alat-alat untuk apa itu namanya maserasi, karena kan kalian sudah milih maserasi tadi, ya. Pakai apa ini maserasinya? Oh, pakai gelas beker. Ya tulis gelas beker, ya. Jadi belajar, belajar untuk bisa menguraikan ya dari judul-judul yang sudah tertera. Ini nanti aplikasinya adalah di judulnya masing-masing yang sudah kalian susun. Ya, ini kita latihan dulu. Saya pengen lihat bagaimana kalian memahami dari apa yang sudah dijelaskan. Ya, begitu pula untuk yang poin kedua, pengaruh sistem antrian elektronik terhadap waktu tunggu di apotik. Gimana caranya menentukan waktu tunggunya kalau nggak ada pengukur waktunya? Waktunya pakai apa? Oh, pakai stopwatch. Ya sudah tulis alatnya stopwatch ya atau lembar kuesioner. Sudah saya kasih bocoran ya atau ya ya biar kalian ada gambaran ya dan diteruskan begitu. Nah, untuk prosedur juga sama. Prosedur disesuaikan dengan keputusan kalian yang alatnya apa saja tadi. Misalkan saya ekstraksinya menggunakan maserasi ya berarti prosedurnya bagaimana melakukan maserasi gitu. Jangan lupa menggunakan kalimat pasif. Jangan sampai nanti kalian sudah menentukan alat bahannya maserasi tapi prosedurnya reflux itu nggak nyambung ya harus nyambung. Jadi sesuai keputusan kalian. Ekstrak jahenya mau pakai ekstraksi apa? Mau pakai apa itu namanya? Hmm, Sohlet? Boleh ya. Mau pakai maserasi? Boleh. Tapi harus disesuaikan dengan prosedurnya ya. Jangan nggak nyambung itu tadi. Jadi harus berkelanjutan. Habis tulis dulu judulnya, alat bahannya ya. Ingat penulisan alat bahan dalam bentuk paragraf ya. Kemudian baru di bawahnya prosedurnya. Misalkan judul nomor satu tulis alat apa saja, bahan apa saja, prosedurnya tulis. Mau pakai diagram alir boleh, mau pakai paragraf boleh. Yang kedua, judul yang kedua ya. Kemudian apa alat-alatnya? Tulis. Apa bahan-bahannya? Tulis. Kemudian tulislah prosedurnya bagaimana. Prosedur itu yang meliputi apa? Dari persiapan penelitian, dari penelitian itu sendiri ya. Kemudian bagaimana cara mengolah datanya, mau menggunakan Excel atau menggunakan apa, silahkan saya bebaskan kalian. Karena saya pengen kalian itu belajar juga dari apa yang sudah pernah dituliskan orang ya, sehingga tidak terlalu terpaku dengan apa yang sudah disampaikan oleh dosen. Jadi harus lebih bisa bereksperimen untuk belajar di luar sana. Ya, kalau sekarang sudah tidak sulit kan untuk mendapatkan info-info berkenaan dengan apa yang sudah kalian pelajari. Sampai sini paham? Ada yang lagi yang masih bingung? Untuk jawabannya diketik atau mana ya, Bu? Iya, diketik ya di Word. Nanti saya kirimkan linknya untuk kalian bisa mengumpulkan. Ya, mungkin untuk mensiasati agar tidak ada apa itu kesalahan dalam kalian upload ya. Karena emang riskan sih ya kalau saya memberikan link yang mana kalian bebas ngupload, nggak sengaja menghapus punya file temennya ya, atau ada yang ke rename namanya, itu kan bisa saja terjadi ya. Mungkin untuk yang kali ini saya akan memberikan semacam link, jadi nanti kalian punya drive-nya masing-masing saja, ya.
disimpan di drive masing-masing, nanti kalian copy linknya, kirimkan ke link yang sudah saya beri. Jadi saya langsung nanti ngeklik link itu sudah langsung masuk ke drive kalian. Tapi dengan catatan jangan dikunci. Ya, kalau dikunci saya nggak bisa masuk, ya nggak bisa lihat itu drive-nya. Ya, harus dibuka umum dan hanya saya yang tahu rumah kalian. Ya, selama kalian tidak memberikan link itu kepada siapapun. Itu untuk menjaga kerahasiaan supaya tidak ada hal-hal yang mungkin ya salah klik, salah ganti nama itu nanti akan merugikan teman-teman yang lain ya. Itu mungkin itu jadi itu tadi saya sih berharapnya kalian itu punya drive masing-masing ya untuk menyimpan segala bentuk tugas-tugas segala macam jadi biar nggak mudah hilang ya artinya itu bisa dipersiapkan terutama nanti pada saat kalian KTI. Jangan sampai nanti pertengahan jalan ya nauzubillah ya kalau sampai hal-hal terjadi itu jangan sampai terjadi error laptopnya. Akhirnya apa? Hilang semua data-data di laptop. Waduh, ulang dari awal kan sayang banget. Tapi kalau punya link drive, yang penting kalian ingat emailnya, passwordnya, mau pakai laptop siapapun itu pasti bisa masuk. Ya, jadi itu mensiasati. Ada lagi? Ini Sandy raise hand mau nanya. Ibu mau tanya soal tadi kan Ibu nyampein untuk KTI angkatan kami itu maksudnya kan tadi Ibu bilang ditentuin ya dari kampus. Nah itu kalau misalkan kita udah ada rancangan nih untuk judul KTI kita, tetapi nanti dari kampus untuk nama-nama itu udah ditentuin Bu dari yang untuk yang pelayanan siapa, terus bahan alam siapa. Nah itu gimana Bu jadinya? Ya. Sedikit cerita ya, kita juga belum bisa memutuskan sekarang kan kalian juga belum ngambil KTI. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu biasanya nanti dari akademik itu akan share keminatan. Ya, jadi kalian nanti akan diberikan link kuesioner ya, sudah ada judul atau belum, minatnya di mana, bla 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 itu tadi, terus pertimbangannya apa. Nah, nanti yang akan mentelaah adalah bagian akademik ya. Karena kita tidak bisa memplotkan untuk semua angkatan di bahan alam itu nggak bisa. Oh semua angkatan di pelayanan farmasian itu nggak bisa. Jadi harus imbang ya. Imbang itu nggak mesti harus sama. Misalkan totalnya kalian 50, 25 bahan alam, 25 pelayanan itu nggak begitu. Imbang itu ya 11-12 lah ya. Jadi nanti akan dilihat ya yang berpotensi memang harus melakukan penelitian itu di situ ya kita izinkan gitu. Tapi kalau yang sekiranya bukan, selama itu masih bisa kita geser ke minat yang lain, ya itu harus diikuti gitu. Makanya biasanya nanti akan diberikan pertanyaan, apakah penelitian itu dilakukan di tempat kerja, misalkan. Ya, kan ada tuh yang dari rumah sakit atau dari apotek yang mungkin lebih mudah untuk mengambil data, ya kami akan pertimbangkan itu gitu. Tapi tidak semuanya ya pasti ada yang nantinya akan diarahkan ke bahan alam. Jadi biar merata, karena kita dosennya juga nggak dosen bahan alam semua kan, kita juga dosennya nggak dosen pelayanan farmasian semua, jadi harus disesuaikan dengan keilmuan dosennya juga gitu ya. Ya itu nanti ditunggu saja, kalau memang nanti sudah ada info dari akademik, silakan kalian isi ya sesuai dengan minat kalian nanti sama akademik akan ditelaah lagi sesuai dengan pertimbangan yang ada begitu ya. Baik Ibu, terima Kan kasih. kalian ngambil KTI-nya semester berapa? Semester 4 kami libur buat satu semester. Semester Libur itu sama sekali nggak ada mata kuliah gitu ya? Ya, Iya, Bu. jadi nanti itu kita nyusun KTI-nya bareng dengan anak reguler kalau nggak salah. Ya sudah, dinikmati dulu prosesnya. Kalau duluan nggak boleh ya Bu kita Bu. Ya susah nanti kecuali kalau nanti misalkan ada yang mau ya itu bukan bukan ranah di saya ya. Maksudnya kalau memang ada yang mau audiensi misalkan beberapa orang yang sudah siap di semester 4 coba temui bagian akademik misalkan untuk ngobrol boleh nggak Bu begini-begini saya udah punya judul ya itu mungkin bisa disampaikan aja tapi apapun keputusannya ya harus diterima ya karena nanti akan membingungkan biasanya tapi kalau memang bisa ya nanti ya bisa diusahakan
Itu ya. Baik Ibu. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Waktunya sudah pukul 5 ya, waktunya sudah habis. Mungkin sekiranya cukup untuk pertemuan kita hari ini ya, karena saya nggak akan banyak menyampaikan teori, tapi saya lebih nanti kalian memahami untuk prakteknya seperti apa ya. Jangan sampai nanti hanya omdok ya, omong doang, tapi tidak bisa mengaplikasikan dari apa yang sudah diterima. Ya, hitung-hitung ini sebagai latihan sebelum kalian berperang nantinya ya, membawa nasibnya masing-masing ya, karena kalau sudah di semester KTI itu semua itu berpacu dengan kedua kakinya masing-masing ya. Jadi tidak bisa kita mengandalkan si A, si B, si C ya. Kita harus kuat dengan kaki kita sendiri, pundak kita. Yang ada kalau untuk teman-temannya itu saling mensupport ya. Bukan saling mengandalkan. Ih kerjain punya gua dong. Enggak ya. Semua harus mengerjakan masing-masing. Pasti nanti fokusnya sudah ke fokus masing-masing ya. Tapi bukan berarti kita cuek dengan teman. Harus saling menanyakan sudah sejauh mana, bagaimana prosesnya. Paling tidak itu kalau ada kendala-kendala itu meringankan ya, melegakan gitu, saling memberikan support satu sama lain. Gitu ya, biar tidak ada yang tertinggal. Karena saya pengennya semua angkatan 2024 itu lulus UKOM semua dan diwisuda semua ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ya itu bisa kok diusahakan bersama. Yang penting harus ada komunikasi. Itu ya. Saya doakan semoga semuanya lancar, yang penting sehat-sehat ya dan selalu komit ya dengan perkuliahan apapun kesibukan kalian ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas kontribusinya dan partisipasinya. Dan kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Selamat sore dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Bu. Oke, sama-sama.